Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi rekan-rekan mahasiswa yang menonton video ini di waktu yang berbeda. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar mengenai statistik ya. Khususnya di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas apa itu pengertian statistik, metodenya, serta fungsi dari statistik. Mungkin saat ini kita sering melihat di TV atau media elektronik lainnya seperti halnya perkembangan COVID, berapa persen, kemudian angka perceraian, kemudian pertumbuhan ekonomi, itu kita hanya dengan melihat grafik atau tabel itu kita sudah bisa mengambil keputusan karena itu semua karena adanya peran serta dari statistik ya, seperti itu. Nah, di sini ada aturan perkuliahan di mana kehadiran harus 75% untuk bisa mengikuti UTS. Kemudian ada tugas individu, praktikum, UTS dan UAS ya. Kemudian di sana ada nomor WhatsApp saya jika ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin ngontak ke saya. Kemudian ada akun Instagram saya ya. Nah, di slide ini kita akan membahas apa itu pengertian statistika. Jadi di dalam statistika dan ilmu statistik itu ada yang namanya statistika dan statistik ya. Statistika adalah suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat diperoleh informasi yang bermanfaat ya. Kemudian statistika menyediakan prinsip dan metodologi untuk merancang proses pengumpulan data, kemudian meringkas dan menyajikan data yang telah diperoleh, menganalisis dan pengambilan keputusan secara ringkas. Secara ringkas pengertian dari statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan pengumpulan angka-angka, pengolahan dan penganalisisan, kemudian memberikan kesimpulan serta pembuatan keputusan berdasarkan data fakta yang sudah dianalisis. Jadi intinya statistika itu adalah lebih ke ilmunya ya, pengetahuan ilmunya. Jadi bagaimana kita melakukan penelitian misalkan. Jadi langkah yang pertama berarti kita harus menyebarkan kuesioner atau misalkan kita melakukan wawancara. Setelah kita menyebarkan kuesioner berarti kita sudah dapat tuh data-datanya. Berarti kita langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data tersebut. Data tersebut bisa berupa angka-angka yang nantinya kita akan proses ke tahap selanjutnya, yaitu pengolahan data ya. Setelah diolah data, kemudian kita bisa menggunakan software SPSS, ada AMOS, Lisrel, Smart PLS dan lain sebagainya. Kita lakukan analisis tuh dari hasil tersebut. Setelah dilakukan analisis, kemudian kita menarik kesimpulan, misalkan perkembangan COVID di Kabupaten Sumedang, perkembangan COVID di Jawa Barat. Kita sudah bisa menarik kesimpulan. Kemudian setelah itu barulah kita membuat suatu keputusan apakah terjadi perkembangan atau penurunan ya dari informasi yang sudah kita olah, seperti itu ya. Nah, kemudian pengertian masih statistik ya. Statistik berasal dari kata state yang artinya negara. Mengapa disebut negara? Karena sejak dulu statistik hanya digunakan untuk kepentingan negara saja. Kepentingan negara itu meliputi berbagai bidang kehidupan ya. Sehingga lahirlah statistik yang pemakaiannya disesuaikan dengan lingkup datanya. Nah, istilah statistika memiliki pengertian berbeda dengan statistik. Statistik merupakan kumpulan data ya, bilangan atau non-bilangan yang disusun sedemikian rupa, bisa dalam bentuk tabel atau grafik yang menggambarkan suatu persoalan atau keadaan.
Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita menyajikan data, bagaimana kita mengolah dan menganalisis data, serta teknik-teknik analisis data apa yang kita lakukan, ya. Contoh contoh statistik nih. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau melihat penghasilan orang Indonesia rata-rata misalkan 100.000 setiap bulan misalkan. Terus tingkat inflasi rata-rata 9% per tahun dan lain sebagainya. Nah, di dalam statistik ini ada yang nilai-nilai yang diberikan itu biasanya berupa persentase, ya, seperti itu. Kemudian ada juga nilai ratusan ribu, jutaan, sampai misalkan ada miliaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kalanya data yang dikumpulkan di lapangan tidak disajikan dalam bentuk rata-rata seperti tadi, tapi disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dengan uraian yang lebih rinci. Biasanya kalau di dalam hasil penelitian itu ada tabel, ada diagram, biasanya di bawahnya itu ada yang namanya deskripsi untuk penjelasan dari tabel atau diagram di atas, ya. Kemudian misalnya judul tabel atau diagram tadi ditulis statistik sensus penduduk, kemudian statistik kepegawaian, statistik pengeluaran keuangan dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, kemudian statistik deskriptif. Ada yang namanya statistik deskriptif. Adalah susunan angka yang memberikan gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, dalam bentuk diagram, ada histogram, poligon frekuensi, ada ojib, kemudian ada ukuran penempatan, yaitu ada median, kuartil, desil, persentil, ya. Kemudian ada min atau rata-rata hitung, rata-rata ukur, ada modus, ada median, ada simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian ada korelasi. Mungkin kita pernah atau sering dengar di berbagai media ada yang istilah korelasi, ya. Itu adalah hubungannya. Kemudian ada regresi. Nah, sebaliknya statistik dalam arti luas yaitu alat untuk mengumpulkan data, kemudian mengolah data, kemudian menarik kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis data yang sudah dikumpulkan tadi. Jadi intinya di dalam statistik itu kita dari mulai awal sampai dengan kita menarik suatu kesimpulan itu harus bertahap, ya. Mulai adanya pengumpulan data, kemudian mengolah data, kemudian menyajikan data dan menarik kesimpulan, serta apalagi menganalisis dari hasil kesimpulan yang tadi, apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Nah, kemudian fungsi dari statistik merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif berfungsi untuk mempelajari tata cara pengumpulan, kemudian pencatatan, penyusunan, penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi atau tabel peak. Selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti min, ada modus, ada median, ada standar deviasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi statistik lainnya yaitu statistik inferensial, ya, atau statistik induktif. Adalah ilmu pengetahuan statistik yang bertugas mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data hasil penelitian pada sampel. Berdasarkan asumsi yang mendasarinya, statistik induktif atau inferensial dibedakan menjadi dua. Antara lain, ada statistik parametrik, adalah pendugaan dan uji hipotesis dari parameter populasi berdasarkan anggapan bahwa skor yang dianalisa telah ditarik dari suatu populasi dengan distribusi tertentu. Nah, skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval ataupun rasio, serta harus berdistribusi normal. Kemudian ada statistik non-parametrik.
adalah pendugaan dan uji hipotesis dari parameter populasi berdasarkan anggapan bahwa skor yang dianalisa telah ditarik dari suatu populasi dengan bebas sebaran. Jadi bebas sebaran itu tidak mengikuti distribusi tertentu. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala nominal dan ordinal serta tidak harus berdistribusi normal, ya. Nah, kemudian metode sampling. Mungkin kalian pernah dengar ya, sampling populasi ya, seperti itu. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari jumlah populasi tersebut. Sebuah populasi dengan kuantitas besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang mewakili sama persis dengan kualitas dari populasi dengan kata representatif. Jadi intinya si sampling itu adalah mengambil sebagian dari jumlah populasi, ya. Kemudian sampel dan populasi. Sampel adalah bagian tertentu dari unit populasi. Penelitian yang melibatkan sampel sebagai objek penelitian disebut sampling populasi. Kemudian populasi adalah kumpulan atau keseluruhan anggota dari objek penelitian dan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam penelitian. Nah, penelitian yang melibatkan populasi sebagai objek penelitian disebut sensus, ya. Misalkan populasinya ada 100 orang, kita ambil sampel hanya 45 orang misalkan. Sampel tersebut biasanya kita bisa menggunakan rumus Slopin, ya. Seperti itu. Dan disesuaikan lagi dengan metode-metode yang ada berdasarkan dari para ahli. Nah, kelebihan-kelemahan populasi. Kelebihan populasinya itu seperti apa sih? Jadi data dijamin lebih lengkap, ya, itu kelebihannya. Kemudian pengambilan kesimpulan lebih akurat karena datanya yang banyak, jadi lebih akurat, lebih lengkap. Yaitu tadi karena didukung oleh data yang banyak. Nah, di sini ada kelemahannya. Membutuhkan banyak sumber daya. Sumber daya itu berkaitan dengan biaya. Berarti kita butuh biaya karena populasi yang banyak. Kemudian butuh tenaga. Kita harus mengeluarkan tenaga yang cukup lumayan karena misalkan populasinya ada 100 orang, berarti kita harus melakukan survei atau menyebarkan kuesioner ke 100 orang tadi. Kemudian waktu, dari segi waktu juga kita tidak bisa cepat ya, karena memang populasinya banyak ya, terpaksa kita harus melakukan ke perorangan misalkan seperti itu. Tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat didata ya, seperti itu, karena misalkan kita melakukan penelitian ke 100 orang, biasanya kita menyebarkan kuesioner, biasanya si kuesioner itu ada yang balik lagi ke kita, ada yang tidak balik lagi ke kita ya. Makanya banyak yang melakukan riset itu ada yang kuesionernya ditungguin kalau misalkan dilakukan secara offline ya, terkecuali kalau misalkan dilakukan pengisian kuesionernya secara online. Kalau sekarang sudah banyak yang melakukan penelitian untuk menyebar kuesionernya itu dengan cara yang online. Ya kalau offline ya seperti itu kelemahannya. Jadi tidak semua orang yang kita kasih kuesioner itu akan mengembalikan lagi ke kita. Misalkan dari 100 orang yang kita kasih kuesioner itu yang balik ke kita misalkan hanya 75 atau 80. Yang 20 lagi misalkan ada yang ketinggalan lah, ada yang hilang dan lain sebagainya jika tidak ditungguin ya. Nah, kemudian kelebihan dan kelemahan sampel. Kelebihannya adalah efisien penggunaan sumber daya. Jadi karena sampel ini jumlahnya sedikit, jadi kita efisien dari tenaga ya, biaya dan waktu. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Waktu juga yang kita gunakan hanya sedikit, berbeda dengan populasi. Tenaga juga tidak terbuang dengan percuma ya. Seperti itu, karena di sampel ini jumlahnya sedikit, jadi kita tidak perlu capek-capek ke sana kemari misalkan. Anggota sampel lebih mudah didata karena itu tadi jumlahnya yang sedikit, jadi kita lebih mudah didata. Nah, kemudian kelemahannya membutuhkan ketelitian dalam menentukan sampel ya. Kita harus teliti dalam mengambil
sampel-sampel yang akan dilibatkan di dalam penelitian. Kemudian kelemahan berikutnya adalah pengambilan kesimpulan perlu analisis yang teliti, karena biasanya kalau sampel karena jumlahnya sedikit, biasanya kita ada kekhawatiran ya, ini benar atau ini apakah sudah akurat atau kurang akurat, ya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari sampel. Misalkan ada 12 orang yang kita libatkan di dalam penelitian. Nah, kalau kita menggunakan metode sampling atau pengambilan sampel, itu dari 12 orang kita misalkan hanya mengambil 4 orang saja. Ya. Meskipun ada 12 orang, kita hanya mengambil 4 orang saja. Misalkan keempat orang tersebut adalah orang-orang yang memang bekerja atau terjun langsung di bagian yang memang kita lakukan penelitian tersebut. Misalkan kita melakukan penelitian berkaitan dengan penerapan teknologi informasi di dalam suatu perusahaan. Nah, berarti orang-orang yang 4 inilah yang biasanya kita ambil, yang hampir setiap hari atau dalam kurun waktu tertentu mereka sering menggunakan fasilitas IT tersebut, atau menggunakan sistem informasi tersebut, atau menggunakan aplikasi tersebut. Berbeda dengan pegawai yang lain, misalkan pegawai yang lain masih jarang ya, seperti itu. Nah, kemudian peranan statistik nih bagi calon peneliti dan para peneliti. Ini statistik memang sudah saya informasikan tadi bahwasannya statistik ini cukup penting di dalam peranan kehidupan kita. Nah, misalkan bagi calon peneliti dan para peneliti adalah untuk memprediksi atau meramalkan pengaruh data yang satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dari data yang telah dianalisisnya. Ya, jadi kebanyakan calon peneliti atau para peneliti itu menggunakan statistik itu untuk mengetahui atau meramalkan berapa sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y, misalkan. Karena memang mereka seorang peneliti, berarti mereka biasanya ingin mengetahui faktor apa saja. Misalkan hasil dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah misalkan 54%. Nah, 54% itu diukur dari faktor apa saja ya, dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi dari hasil persentase di dalam statistik ini. Nah, kemudian bagi para pembaca, untuk membaca laporan keadaan kantor atau perusahaan, misalkan bagaimana kita sebagai pembaca dapat memahami informasi tersebut dengan benar kalau kita tidak mengerti statistik. Nah, biasanya si para pembaca itu melihat hasil statistik itu misalkan dari gambar, grafik, keuangan perusahaan bulan ini adalah sekian persen. Mereka bisa melihat dari grafik atau dari tabel, sehingga mereka, khususnya para pembaca ini, bisa mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami peningkatan atau penurunan atau sama saja dengan tahun kemarin atau bulan kemarin, misalkan seperti itu. Kemudian bagi pembimbing penelitian, sebagai peneliti dan pembimbing, kita harus mampu menempatkan metode ada kualitatif dan kuantitatif pada fungsinya masing-masing ya. Jika mungkin kedua metode itu dapat saling mengisi. Metode mana yang akan kita pakai dalam penelitian? Jawabannya adalah tergantung dari masalah apa yang akan diteliti. Ya. Jadi di dalam statistik itu ada yang namanya metode kualitatif, ada yang namanya metode kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya di lapangan lebih banyak menggunakan cara-cara seperti melakukan wawancara dengan responden, dan kemudian ada FGD ya. Kemudian kalau kuantitatif itu lebih kita mengolah statistik dengan menggunakan software SPSS. Kita menjabarkan kuesioner, dari kuesioner tersebut kita memperoleh angka. Nah, angka-angka tersebutlah yang kita lakukan pengolahan ya, seperti itu. Nah, kemudian bagi penguji skripsi, tesis atau disertasi yang menguji itu mahasiswanya yang menggunakan metode kuantitatif
sudah selayaknya memahami statistik sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan dan wibawa penguji itu sendiri. Nah, misalkan di sini ada contoh kasus, jangan sampai terjadi penguji yang tidak paham statistik tetapi nekat menguji mahasiswanya dengan mengajukan sanggahan atau misalkan melakukan debat terhadap atau misalkan melakukan revisi terhadap si mahasiswa yang diujinya tersebut bahwa korelasinya 0,90, artinya sangat kecil dan mohon dibetulkan, misalkan seperti itu. Karena mahasiswanya gugup, maka ia pun bersedia membetulkannya. Sementara ada mahasiswa lain yang turut mendengarkan dapat menilai betapa bodohnya penguji tersebut, ya, atau karena lemah statistiknya sehingga tidak berani menguji analisis statistiknya, seperti itu ya. Seperti ketahui bahwasanya untuk korelasi 0,90 itu adalah tinggi ya, seperti itu. Tergantung dari tabel interval korelasi yang kita konsep di bab 3 biasanya. Nah, kemudian peranan statistik bagi pimpinan atau seorang manajer itu berarti dapat pengumpulan data baik secara sensus maupun sampling. Kemudian untuk dapat pengolahan atau analisis data, penyajian dalam bentuk laporan manajemen, sampai dengan yang lainnya masih banyak lagi. Kemudian bagi ilmu pengetahuan, jadi bagi ilmu pengetahuan ini peranan dari statistik itu dapat menggambarkan atau menerangkan data seperti mengukur dampak dan proses pembangunan melalui indikator-indikator ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian bisa melakukan komparasi ya, yaitu membandingkan data pada dua kelompok atau beberapa kelompok. Kemudian korelasi, yaitu mencari besarnya hubungan data dalam satu penelitian. Variabel X terhadap variabel Y. Berapa besar hubungannya, berapa besar pengaruhnya, kita bisa menggunakan teknik korelasi. Kemudian ada regresi, yaitu meramalkan pengaruh data yang satu terhadap data yang lainnya. Kan di dalam statistik itu ada regresi sederhana, kemudian ada regresi berganda. Kalau regresi berganda itu biasanya variabel bebasnya itu lebih dari satu, biasanya seperti itu misalkan. Kemudian komunikasi, yaitu merupakan alat penghubung antar pihak berupa laporan data statistik atau analisis statistik sehingga kita maupun pihak lainnya dapat memanfaatkan dalam membuat suatu keputusan, seperti itu. Nah, kemudian di dalam statistik itu ada yang namanya data. Ya, data adalah suatu kumpulan informasi atau keterangan yang disampaikan dan diperoleh oleh orang dari suatu pengamatan baik dalam bentuk angka, lambang atau sifat. Nah, data harus memiliki sifat representatif atau mewakili objek atau sesuai dengan apa yang terjadi, relevan atau berhubungan dengan persoalan yang sedang dialami dan yang akan dipecahkan, dan akurat dengan nilai ketelitian yang tinggi dan kesalahan atau standar error yang kecil. Nah, misalkan di sini masih berkaitan dengan data. Apa sih data itu? Data itu kata jamak dari kata jamak tunggal itu tadinya datum ya. Himpunan bilangan atau pernyataan atau keterangan yang dapat menjelaskan sesuatu dan diperoleh dari suatu pengamatan. Contoh misalkan di sini ada Universitas 11 April adalah perguruan tinggi swasta yang berada di Kota Sumedang, Jawa Barat. Nah, dalam hal ini Universitas 11 April adalah datum yang bersifat kualitatif. Kemudian ada kurs rupiah atau dolar hari ini adalah 11.350. Dalam ini 11.350 adalah datum yang bersifat kuantitatif, seperti itu. Nah, pengelompokan data ya. Data itu dibagi dua ya. Ada yang bersifat kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif. Kualitatif nanti itu bisa diukur dengan skala nominal, ordinal. Sedangkan kuantitatif bisa diukur dengan misalkan skala interval dan rasio. Nah, skala pengukuran. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik
dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur. Dalam mengolah dan menganalisis data, kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar skala pengukuran yang digunakan. Nah, ada yang namanya skala nominal, merupakan skala yang paling lemah di antara keempat skala pengukuran. Sesuai dengan nama atau sebutannya, skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Contoh, ya, tidak. Misalkan biasanya di dalam skala nominal ini biasanya diterapkan di dalam kuesioner. Ya, tidak. Misalkan laki-laki, perempuan, merah, kuning, hijau, seperti itu. Misalkan ya. Ada skala ordinal. Nah, skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Ya. Nah, misalnya tingkat kepuasan seseorang terhadap produk bisa kita beri angka dengan 5 sangat puas, 4 puas sampai dengan 1 sangat tidak puas. Ini juga diterapkan di dalam kuesioner. Misalkan seberapa puaskah kepemimpinan wali kota Kota Bandung, misalkan wali kota Bandung. Nah, jadi si responden itu hanya mengisi angka saja, tidak perlu mengisi uraian dari angka 5 tersebut. Misalkan tidak perlu mengisi sangat puas, cukup hanya mengisi angka saja, misalkan 5 atau 4 atau 3. Seperti itu. Nah, kemudian ada skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik lain berupa adanya interval yang tetap. Misalnya, kalau ada 3 daerah dengan suhu daerah A sama dengan 10 derajat Celcius, daerah B 15 derajat Celcius, dan C 20 derajat Celcius, kita bisa mengatakan bahwa selisih suhu daerah B 15 derajat Celcius itu lebih panas dibandingkan daerah A. Misalkan seperti itu. Ya. Dan selisih suhu daerah C dengan daerah B adalah 5 derajat Celcius, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya skala rasio, ya. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak, ya. Misalnya berat benda A adalah 30 kg, sedangkan benda B adalah 60 kg, maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan dengan benda A, seperti itu. Nah, proses statistik pada data. Nah, ini juga biasanya kita lakukan pada saat kita melakukan penelitian, ya. Berarti apa saja yang dilakukan di dalam penelitian? Ya, yang pertama adalah kita mengumpulkan data, ya. Mengumpulkan data, kita sudah menyebarkan kuesioner, kita sudah melakukan wawancara, kita sudah mendapatkan nilai-nilai atau angka-angka, berarti kita ngumpulin tuh data-datanya. Kemudian kita lakukan olah data. Bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Smart PLS, Listrel, Amos, dan lain sebagainya. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel, kemudian diagram, ya, seperti itu. Kemudian dilakukan analisis. Kita kasih tuh deskripsi dari hasil yang sudah ada. Misalkan hasil dari tabel, hasil dari diagram. Kita berikan deskripsi atau keterangan dari data atau tabel tersebut. Kemudian kita membuat kesimpulan, ya. Bagaimana hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan? Apakah terjadi kenaikan atau penurunan? Nah, kemudian cara pengumpulan data itu ada menggunakan metodenya, kemudian cakupannya, ya. Metodenya menggunakan wawancara, bisa menggunakan kuesioner, eksperimen, survei, kemudian cakupannya ada yang menggunakan sampling, ada yang menggunakan sensus. Nah, sampling adalah mengumpulkan data dari sebagian objek pengamatan yang seharusnya diamati, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sensus mengumpulkan data dari keseluruhan objek yang harus diamati. Cara mengumpulkan data berdasarkan metode bisa digunakan salah satu, sebagian, atau
semuanya. Kalau misalkan keduanya biasanya kan lumayan ya, prosesnya sulit karena yaitu tadi tergantung dari SDM, biaya, waktu, dan tenaga. Kemudian cakupan hanya digunakan salah satu metode dan cakupan harus dikolaborasikan ya. Kemudian nah, di dalam mengolah data maksudnya itu ya. Di dalam statistik itu kita harus bisa membulatkan nilai ya. Misalkan contohnya jika lebih dari 5 dibulatkan menjadi 1, kurang dari 5 dienolkan, jika sama dengan 5, jika satuan terkecilnya ganjil dibulatkan menjadi 1, jika genap dienolkan. Contohnya misalkan 72,6 berarti 73 karena sudah melebihi dari angka 5 setelah koma ya. Dan misalkan ada 72,5 itu masih 72 karena masih sama 5-nya ya. Dan ada 72,4 itu masih 72 karena kurang dari 5 setelah koma. Kemudian menyajikan data nih. Dalam statistik itu menjadikan data dengan gambar jika diinginkan kesimpulan secara deskriptif dan cepat. Dengan tabel dilakukan untuk kebutuhan perhitungan atau analisis. Nah, gambar dan tabel itu dapat dikolaborasikan ya. Jadi dapat kita terapkan di bab 4 itu bisa berupa tabel dan gambar. Kemudian di dalam analisis statistika itu metodenya ada menggunakan banyak variabel, kemudian ada sasaran ya. Banyak variabel itu ada analisis univariat dan analisis multivariat. Sasarannya ada deskriptif dan inferensial. Nah, analisis univariat digunakan jika data pengamatan hanya terdiri atas satu variabel penelitian. Kemudian ada analisis multivariat digunakan jika data pengamatan terdiri atas 2 variabel atau lebih. Kemudian ada analisis deskriptif jika sasaran hanya mengumpulkan tentang data yang ada dan akan dilakukan analisis. Kemudian ada analisis inferensial membuat kesimpulan menyeluruh secara populatif berdasarkan data dari sebagian yaitu sampel. Dari segi metode masing-masing harus digunakan salah satu. Antara segi metode harus dapat berkolaborasi ya. Kemudian ya sudah selesai. Baik, mungkin hanya itu materi yang pertama yang bisa saya sampaikan. Nanti di materi pertemuan yang kedua kita akan bahas materi selanjutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.